Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah desain web ya, untuk program studi ilmu perpustakaan. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun atau membuat atau menampilkan menu ya, atau fitur di dalam sebuah situs website menggunakan WordPress. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman mahasiswa tentang bagaimana caranya membuat konten ya, atau memposting konten pada situs yang kita kelola secara offline ya dalam hal ini. Lalu kemudian yang selanjutnya bagaimana caranya untuk men-setting widget ya yang nantinya bisa kita gunakan untuk memuat fitur-fitur tambahan pada situs yang kita buat. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan jelas mengaktifkan exam yang sudah kita install ya. Lalu kemudian jika exam ready, maka kita bisa langsung membuka web browser yang kita punya. Di sini saya buka lewat Google Chrome saja. Ya. Lalu kemudian kita ketikkan localhost, lalu kemudian folder yang digunakan untuk menyimpan instalasi WordPress ya. Oke, lalu kemudian bisa kita enter. Nah, selanjutnya jika kita sudah masuk ke halaman situs ya, halaman utama situs ya, seperti ini masih sangat sederhana sekali ya yang saya tampilkan. Lalu kemudian kita masuk ke halaman administrator. Nah, untuk masuk ke halaman administrator kita cukup tambahkan saja di URL-nya di belakang sendiri dengan kata admin, lalu kemudian kita enter. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan nama pengguna atau alamat email serta kata sandi ya. Nah, langsung saja saya masukkan nama penggunanya admin lalu kata sandinya. Nah, oke. Nah, pada tampilan administrator untuk membuat konten yang bisa kita publikasikan di situs kita, maka kita bisa langsung masuk ke menu post ya. Lalu kemudian kita klik tambah baru atau kita bisa masuk ke semua post dulu, tidak apa-apa. Nah, jika kita sudah masuk ke semua post, halaman ini itu untuk menampilkan semua postingan yang kita buat atau kita kelola pada situs kita. Nah, pada halaman ini untuk menambahkan baru kita cukup klik saja tambah baru yang ada di atas ini. Nah, oke, selanjutnya kita bisa memasukkan judul ya, judul artikel yang atau konten yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini saya memberikan contoh saja, misalkan oke, lalu kemudian selanjutnya memasukkan artikel ya, artikel yang sudah kita buat.
Saya ambil contoh saja, misalkan sejarah kampus WKS. Jika sudah, ya, maka kita bisa men-set ya postingan kita itu nanti mau kita tambahkan kategori atau tidak ya. Jika ingin kita tambahkan kategori, kita tinggal klik aja yang di kanan ini ada menu post sama blog, kita pilih yang post, lalu kemudian kita pilih kategori. Nah, fungsinya kategori di sini itu supaya artikel kita itu disimpan pada folder yang sesuai dengan temanya. Misalkan kalau kita bikin kategori informasi kampus, ya, maka artikel itu akan disimpan di kategori tersebut. Sehingga kalau misalkan kita bikin menu kategori informasi kampus, secara otomatis artikel tersebut dia akan terrecord ya, artinya dia akan ditampilkan secara otomatis pada menu informasi kampus tersebut. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan tag, ya, kita bisa tambahkan ya di sini. Misalkan kampus, lalu kemudian kita enter saja. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan tag-tag yang lainnya. Ya. Nah, selanjutnya gambar. Ya, gambar di sini. Apakah kita ingin menampilkan preview gambar pada konten kita atau pada postingan kita? Nah, jika kita ingin menambahkan gambar, ya kita tinggal klik saja, lalu kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan. Ya. Atau misalkan tidak ada pilihannya di sini, kita bisa unggah ya. Nah, unggah berkas di sini. Ya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya bahwa maksimal unggahan berkas itu adalah 40 MB, sehingga kita bisa mengira-ngira gambar yang akan kita gunakan di situ size-nya berapa. Nah, kita ambil contoh aja, misalkan saya ambil ini, kemudian klik tetapkan gambar bulan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, apakah perlu ada kutipan? Ini opsional ya, jadi kalau misalkan tidak mau menggunakan juga tidak apa-apa. Kemudian diskusi ya. Nah, diskusi ini apabila kita ingin mengaktifkan komentar pada postingan kita bisa centang ya seperti ini. Namun jika kita tidak ingin mengaktifkan komentar, kita tinggal centang ya, tidak kita centang seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita tinggal klik terbitkan, lalu kemudian klik lagi terbitkan. Nah, oke, jika sudah muncul pemberitahuan seperti ini, kita bisa langsung kembali ke halaman admin. Ya. Nah, di halaman postingan kita akan menemukan ya bahwa menemukan konten yang sudah kita buat. Ya. Ini profil kampus sudah muncul di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita kunjungi situs ya untuk melihat apakah artikelnya sudah publish atau belum. Nah, ini ya artikelnya sudah bisa dipublish pada halaman situs. Nah, jika kita klik, nah tampilannya seperti ini. Nah, itu tentang membuat postingan ya, membuat postingan sederhana pada WordPress. Nah, selanjutnya yaitu mengaktifkan widget ya. Nah, untuk mengaktifkan widget atau menggunakan widget, kita tinggal masuk saja ke tampilan, menu tampilan. Nah, selanjutnya kita pergi ke submenu widget ya, kita klik saja. Oke, saya tutup. Nah, pada menu widget ini ada beberapa pilihan fitur ya yang bisa kita gunakan. Nah, misalkan jika kita ingin menambahkan satu atau beberapa fitur baru di dalam
tampilan atau di dalam halaman situs kita, misalkan di sidebar-nya seperti ini, ya, maka kita tinggal tambahkan saja, ya. Nah, tambahkan, lalu kemudian kita cari kira-kira apa sih yang mau kita masukkan di halaman atau di halaman website kita. Jadi misalkan saya pilih kalender, ya, ini ada widget, lalu kemudian saya pilih kalender. Nah, saya tinggal geser saja. Nah, misalkan seperti ini saya geser. Nah, oke, sudah. Kita akan cek, ya, kita cek kembali, kunjungi situs, apakah kalender bisa muncul apa tidak. Oke, kita kalendernya berarti harus diperbarui, ya. Nah, ini perbarui. Nah, selanjutnya kita coba buka lagi. Nah, maka salah satu fitur kalender akan muncul di sidebar, ya. Nah, ini adalah sidebar. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menambahkan, ya, bisa menambahkan beberapa widget yang lainnya yang sudah disediakan oleh WordPress. Namun saran saya jangan semua widget yang kita anggap menarik itu kita masukkan semua ke situs, ya. Nah, pastikan bahwa widget yang ingin kita tampilkan di dalam situs kita itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau semakin banyak widget yang kita tampilkan itu berdasarkan atas keinginan kita, maka ditakutkan akses, ya, ke situs kita menjadi lebih lambat dan terlalu ramai sehingga orang melihat atau kesannya itu cenderung tidak menarik. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan sedikit tutorial yang bisa saya berikan kepada teman-teman mahasiswa terkait bagaimana caranya meng-create postingan baru atau konten baru menggunakan widget, menggunakan WordPress. Lalu kemudian yang kedua yaitu menambahkan fitur widget pada halaman situs kita. Nah, seperti widget kalender yang sudah saya praktekkan sebelumnya seperti ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya berikan ini walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan belajar secara otodidak, belajar dengan dengan menggunakan referensi-referensi yang ada di internet, di YouTube, di buku dan sebagainya, karena semakin banyak kita belajar maka kita akan lebih paham, ya, terhadap apa yang ingin kita pelajari. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.